Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Kupu-kupu malam emang sedep banget. Lagunya maksud gua, Kupu-kupu Malam itu salah satu lagu favorit gua yang diciptain sama Oma Titik Puspa. Terus dinyanyiin lagi nih sama Noah alias abang kita, Bang Boril. Abang kita? Abang gua aja kali. Para warga, apa kabar? Kali ini kita jalan-jalan dulu nih. Bosen gua di Bekasi mulu. Nah kali ini kita jalan-jalan dulu ke Inggris sama ke Filipina. Mabuhay! Gue bakal cerita tentang seorang mantan kupu-kupu malam dari Filipina yang hidupnya berubah secara drastis karena dinikahi oleh seorang pria dari Inggris yang luar biasa baik. Tapi pada akhirnya kisah ini berakhir dengan tragis. Tanpa berlama-lama, nyok kita mulai ceritanya. Stephen Alston Davis lahir pada tanggal 27 Maret 1970 di Nottingham, Inggris. Stephen merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarganya dan mempunyai dua saudara perempuan. Ibunya bernama Margaret Davis dan bapak tirinya bernama Alan. Stephen digambarkan oleh keluarga dan teman-temannya sebagai seseorang yang mempunyai sifat yang baik, lucu, penyayang, dan juga pintar. Stephen sejak kecil sudah kelihatan nih mulai tertarik di bidang teknologi informasi, komputer dan programming, ya sejenis itulah. Stephen memperoleh pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan komputer di Nottingham. Pada usia 21 tahun, Stephen yang merupakan seorang teknisi komputer mendapatkan tawaran pekerjaan di Hong Kong yang mana gajinya itu 3 kali lipat lebih besar dari gaji sebelumnya. Nah untuk hal ini dia minta izin sama emaknya. Mak, kayak mana lah, aku dapat tawaran nih dari perusahaan baru di Hong Kong. Ngapain lah kau ke Hong Kong? Jauh kali lah itu. Gitu ya mak. Tapi gajinya 3 kali lebih besar dari gajiku yang sekarang. Wah, bangga kali lah mama lihat kau. Sana, pergilah mang. Gak terlalu jauh kok kurasa Hong Kong itu. Supaya makin sukses kau. Karena mamaknya itu udah setuju, pergilah abang itu ke Hong Kong, kerjalah dia di sana. Sedikit kisah awal dari Stephen. Nah sekarang gue mau nyeritain dulu kisah awal dari sisi Evelyn, yang kelak menjadi istri dari Stephen Davis yang akan mewarnai kisah mengerikan ini. Di tengah hiruk pikuknya kota Angeles, ada seorang perempuan yang merantau ke sana bernama Evelyn Bohol. Angeles sendiri merupakan kota yang terkenal dengan hiburan malam. Di sana itu ada banyak bar, emang gudangnya gadis remang-remang gitu ya, yang demen lampu setengah hidup setengah nyala. Evelyn memutuskan untuk merantau di usia yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Evelyn ini berasal dari daerah Daram Samar, di mana itu merupakan daerah terpencil, di mana perekonomian penduduknya termasuk dalam golongan bawah. Banyak daerah yang listriknya belum nyala, sanitasinya juga masih kurang baik, dan air juga susah di situ. Sekarang sumber air jauh. Evelyn merantau ke kota Angeles untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam atau wanita penghibur. Bagi Evelyn dan wanita penghibur yang bernasib sama dengan dirinya, pekerjaan itulah satu-satunya yang paling memungkinkan untuk mereka. Meskipun sebenarnya umur mereka itu dipalsukan gitu untuk melakukan pekerjaan ini. Satu-satunya hal yang bisa membantu mereka keluar dari pekerjaan ini yaitu dengan menikahi orang-orang luar ya, atau orang-orang bule gitulah ya. Apalagi kalau tajir ya kan, terselamatkan deh tuh hidup mereka. Karena tekanan pekerjaan itulah Evelyn yang bukan cuma menghibur para pria, dia juga tidak lupa menghibur dirinya sendiri, yaitu dengan mengkonsumsi barang haram. Ya kira-kira itu untuk melepaskan kepenatan gitu lah ya, kejenuhan hidup. Evelyn yang pengen keluar dari jerat pekerjaan tersebut lama-lama mikir juga nih. Kalau kerja begini terus, kayaknya gue lama-lama kagak sanggup dah. Gimana ya gue bisa keluar dari kerjaan ini ya? Gini amat gue nyari duit. Coba dah kalau ada laki-laki tajir yang mau sama gue, sat-set dah nih gue ninggalin kerjaan.
Suatu hari nih, Stephen yang udah kerja di Hong Kong ngerasa capek nih. Yang namanya orang kerja kan pasti ada capeknya juga tuh. Nah, dia butuh healing tuh. Emang lu doang yang mau healing? Sebagai seorang bisnismen, Stephen ini suka juga berlibur tuh. Nah, kali ini dia berlibur ke Filipina. Tepatnya ke kota Angeles, di mana jaraknya hanya sekitar 2 jam dari Hong Kong. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Suatu hari Evelyn bertemu dengan Stephen. Cinta pada pandangan pertama nih ya. Stephen langsung mabok kepayang nih ngeliat si Evelyn. Dan gak lama setelah PDKT, akhirnya mereka jadian. Pada saat itu, Stephen yang memang mengetahui pekerjaan Evelyn sebagai wanita penghibur berusaha untuk membantu Evelyn keluar dari pekerjaan tersebut. Stephen memberikan uang sebesar 500 pound sterling kepada bos Evelyn sebagai uang ganti rugi atau uang penalti agar Evelyn bisa segera bebas dari pekerjaan dunia malam tersebut. Bak cerita dari negeri dongeng, hidup Evelyn pun berubah mirip kisah Cinderella. Stephen Alston Davis sudah menyelamatkan hidup seorang Evelyn Bohol dan mengangkat derajat perempuan tersebut dari kehidupan malam menuju kepada kehidupan yang memiliki masa depan. Apalagi nggak lama setelah itu Stephen pun memperkenalkan Evelyn kepada keluarganya. Stephen pada saat itu sudah berumur 27 tahun dan Evelyn sudah berumur 17 tahun. Setelah mendapatkan restu dari orang tua Stephen, pada tahun yang sama, akhirnya Stephen dan Evelyn melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1997. Intermezzo sedikit nih, pada saat prosesi pernikahan, teknis acaranya sempat tertunda karena Evelyn ini ternyata buta huruf dan tidak bisa membaca janji pernikahan. Ya, karena Evelyn ini memang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di Hong Kong. Beneran dah, gua kira ini kisah beginian cuman ada dalam buku dongeng. Taunya beneran ada di kehidupan nyata, coy. Seperti pasangan baru menikah pada umumnya, nah mereka bulan madu nih. Mereka bulan madu di Puerto Galera di Filipina. Stephen saat itu nggak cuma bersama dengan istrinya, tapi juga mengajak orang tuanya. Nah, pada saat mereka berlibur merayakan bulan madu pasangan ini, emaknya si Stephen, Margaret, mulai memperhatikan ada kejanggalan pada kelakuan mantunya. Dimana salah satunya pada saat Stephen mencoba merangkul Evelyn, Evelyn itu seperti orang menghindar gitu. Margaret pun bertanya nih ke Stephen. Tapi ya saat itu Stephen meyakinkan emaknya ya kalau Evelyn ini ya baik-baik aja kok. Ya mungkin lagi nggak pengen dirangkul aja gitu. Ya lagi bad mood. Ya pokoknya Evelyn baik-baik aja gitu. Dan mereka tuh saling mencintai. Stephen membuktikan kata-katanya bahwa mereka pada saat itu memang benar-benar saling mencintai. Dimana setelah menjalani kehidupan rumah tangga setelah 2 tahun, hadirlah buah hati mereka. Yang pertama bernama Jessica di tahun 1999 dan yang kedua bernama Joshua di tahun 2001. Nah, setelah kelahiran Joshua, mereka pindah ke kota Angeles, kota di mana mereka pertama kali bertemu. Di situ mereka menyewa sebuah rumah di kawasan yang paling elit. Mereka hidup dengan sangat makmur. Gimana kagak makmur? Pekerjaan Stephen saat itu makin sukses, di mana dia bisa menghasilkan 60.000 pound sterling per tahun. Yang kalau dirupiahkan ini sekitar 1,2 miliar per tahun. Bang, duit semua itu bang? Ya nanya doang ini kita. Nah, uang bulanan Evelyn sendiri, ya ibarat kata orang Bekasi mah namanya uang dapur gitu ya. Sekitaran 1.000 pound sterling per bulan atau kalau dirupiahkan ini sekitar 20 juta tuh per bulan. Itu 20 juta per bulan lu bawa ke Bekasi, kagak habis lu beli sayur lodeh. Lu mau ngapain aja? Bisa. Lu mau mandi susu juga bisa, dari susu bubuk sampai susu cair, bisa tuh tiap hari. Stephen ini merupakan seorang family man. Tahu nggak lu family man apaan? Dimana secara kepribadian Stephen ini memang ingin dekat dengan keluarga. Dan pastinya dia pengen juga lah bininya itu bisa deket sama keluarga besar mereka juga. Nah karena hal itu makanya si Stephen ini sering mengundang baik keluarganya Stephen ataupun keluarganya Evelyn untuk mengunjungi mereka.
Nggak sampai di situ, selain mengubah hidup Evelyn bak putri raja, Stephen juga mengubah hidup keluarga Evelyn menjadi lebih sejahtera. Stephen membeli kapal boat dan membangun rumah keluarga Evelyn sehingga rumah keluarga Evelyn merupakan satu-satunya rumah di wilayah itu yang mempunyai bahan bangunan berbatu bata. Walau sudah mendapat semua kemewahan ini dengan luar biasa, berbanding terbalik dengan Margaret yang memberi kesaksian di media tentang kelakuan Evelyn yang sesungguhnya. Margaret bilang bahwa setelah memiliki anak, kelakuan asli Evelyn ini mulai terlihat. Dia udah nggak mau lagi tuh terlalu banyak mengurus rumah tangga dan bahkan anaknya sendiri. Ya singkat kata mah dia males gitu. Stephen yang bucin pun akhirnya mempekerjakan asisten rumah tangga dan membiarkan Evelyn untuk tidak melakukan pekerjaan apapun di rumah tangga mereka. Bahkan tantenya Evelyn sendiri pun bercerita bahwa perangainya Evelyn ini sudah mulai berubah. Dia sudah mulai sombong dan yang diomongin itu sekitaran duit aja dan terkesan kurang menghargai saudara-saudara lainnya yang hidupnya masih kekurangan. Duh Evelyn, kagak ngaca ya Anda? Suatu hari pada saat orang tua Stephen sedang mengunjungi mereka, Margaret ini merasakan ada kejanggalan lagi nih dari menantunya. Saat itu mereka melihat Evelyn sedang teleponan dan chattingan sama seseorang. Ya kalau selama teleponan sama chattingan kelakuan si Evelyn ini biasa-biasa aja gitu, normal ya kan. Pada umumnya ya mertuanya juga nggak bakalan curiga. Tapi kayaknya ada yang beda gitu. Soalnya si Evelyn ini terlihat sambil ketawa-tawa, senyum-senyum, malu-malu gitu. Ya pokoknya terlihat aneh lah gitu. Saat itu orang tua Stephen makin curiga nih, jangan-jangan si Evelyn emang punya selingkuhan. Tapi saat itu mereka masih diam-diam aja karena mereka belum punya bukti yang cukup untuk memberitahukan hal ini kepada Stephen. Singkat cerita, ada nih adiknya si Evelyn, namanya Gina, dipekerjakan sebagai pengasuh anak di rumahnya Evelyn. Di lingkungan rumah mereka, lama-lama nih desas-desus tentang perselingkuhan Evelyn mulai kedengeran nih. Termasuk sama si Gina yang akhirnya memberanikan diri menanyakan hal ini kepada si Evelyn. Evelyn, gue denger-denger ya, lu katanya ada main belakang lu sama cowok ya? Lah, lu udah tahu? Ya emang bener sih. Lah rada-rada lu gimana sih? Lu kan bini orang Ya mau gimana lagi. Namanya juga gue emang lagi ada masalah juga sama si Stephen. Emang kemarin itu gue baru kenalan tuh sama cowok. Namanya Arnold Adorai. Dia kerja sebagai security tuh di mana ya? Tapi pokoknya gue baru beliin dia motor tuh kemarin. Ternyata si Stephen ini juga sudah mulai curiga pada kelakuan Evelyn. Kecurigaan ini makin dirasa nyata apalagi ketika suatu hari Stephen ingin mengantarkan anak pertamanya Jessica ke sekolah barunya. Dari rumah nih ya kan, pagi-pagi udah girang nih mau ke sekolah baru ya kan. Asyik mulai sekolah nih. Nah, nyampe sekolah, ternyata Stephen ini kaget karena dari keterangan pihak sekolah, si Jessica ini tidak terdaftar sebagai murid di sekolah itu. Bingung lah ini, gimana sih udah nyampe sekolah tapi ternyata kagak kedaftar? Apa emang si Stephen ini sebelumnya kagak nanya dulu ke bininya perihal administrasi sekolah? Biarpun udah ngasih duit gitu kan, bisa dikonfirmasi dulu sama bininya. Misalnya, apa ada bukti pendaftaran sekolahnya? Terus kapan tuh masuk sekolah tahun ajaran baru? Duh elah bang, apalagi kan lu tahu nih, mohon maaf nih, kan bini lu buta huruf nih. Harusnya kan bisa lebih bijak nih mengawasi pemberian uang sekolah. Nah yang ada kan ujuk-ujuk aja gitu main datang ke sekolah, tahu-taunya kagak kedaftar. Kan malu bang. Ada baik ya. Jangan-jangan nih si Evelyn ngedaftarin anaknya nih ke sekolah gue di SD gue di Babelan, Bekasi. Pada saat itu Stephen makin bertanya-tanya nih. Kalau gue udah kasih duit pendaftaran nih sama bini gue, tapi anak gue gak kedaftar, itu duitnya hilang kemana? Dia mulai kepikiran tuh, jangan-jangan bininya emang memberikan uang itu kepada orang lain tanpa sepengetahuan dirinya. Duh Bang Stephen, seandainya aja lu tahu
Kalau uang anak sekolah lu itu ditilep sama bini lu buat beli motor si pebinor. Pantesan aja anak lu tuh baru nyampe sekolah udah langsung disuruh pulang. Seiring berjalannya waktu, sikap Steven itu ke Evelyn sudah mulai berubah. Yang tadinya dia bucin, dia sekarang udah mulai tegas tuh. Steven ini juga udah mulai males tuh langsung pulang ke rumah. Dia ngayap dulu gitu kemana. Sampai dia bilang ke Evelyn tuh untuk balikin tuh semua uang keperluan Jessica yang udah dia tilep tadi. Ya ibaratnya kalau emang dia nggak bisa balikin, ya kerja kayak gitu, sekolah kayak gitu. Jangan mendem aja di rumah. Tapi ya namanya juga masih ABG labil gitu kan. Dan akhirnya Evelyn ini diulti sama si Steven. Kalau lu begini terus, mendingan kita cerai aja dah. Lalu Evelyn mikir, kalau gue cerai sama dia, ntar gue hidup susah lagi dong. Akhirnya karena nggak mau diceraikan, Evelyn ini membujuk Steven. Dan akhirnya Steven juga luluh. Dimana pada saat itu mereka memutuskan untuk memperbaiki rumah tangga mereka yang sudah di ujung tanduk. Tapi kayaknya kelakuan si Evelyn ini nggak berubah juga gitu. Steven yang makin lama makin gerah ngelihat kelakuan bininya, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memberikan uang bulanan kepada Evelyn. Otomatis support finansial secara penuh dari Steven ke keluarganya Evelyn ya berakhir sudah. Rumah tangga mereka terus berjalan nih sampai pada akhirnya pada tanggal 18 Juli 2002, Steven yang kala itu juga mempunyai semacam apartemen bisnis gitu di daerah Manila, menginap di apartemen tersebut karena ada urusan pekerjaan. Saat itu Steven nggak sendirian, tapi ditemani juga sama seorang rekan bisnis dan juga sekaligus bestinya bernama Mike Dunn. Nah udah malam nih, mereka capek kerja, langsung deh tidur di kamar masing-masing. Tapi tiba-tiba Mike mendengar suara gaduh, berisik gitu. Ternyata apartemen mereka dimasuki oleh 3 orang yang tak dikenal. Gak main-main, salah seorang di antara mereka menodongkan senjata ke arah Mike sambil bertanya, lu yang namanya Steven ya? Bukan bang, ayah Mike bang. Sesaat setelah mereka mendengar jawaban Mike, mereka langsung menuju kamar Steven. Seketika itu juga Mike mendengar suara tembakan sebanyak 4 kali. Mike yang ketakutan saat itu masih terdiam di dalam kamar. Dan setelah suara orang-orang tadi itu sudah lenyap tidak terdengar, Mike memberanikan diri menuju kamar Steven dan memeriksa keadaan Steven. Mike saat itu kaget bukan main dan dia merasa hancur hati karena melihat Steven sudah ditemukan tidak bernyawa dengan bersimbah cairan merah. Mike segera saat itu menghubungi pihak kepolisian dan juga keluarga Steven. Polisi saat itu mulai melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus ini. Dan keluarga Steven pun datang dari Inggris menuju ke Filipina untuk melakukan upacara kremasi Steven. Masih di tengah suasana duka, orang tua Steven kembali melihat kejanggalan dari sikap Evelyn. Pertama, di saat mertua si Evelyn ini datang, Evelyn ini hanya duduk aja, diem aja dia gitu, nggak beranjak dari tempat duduknya. Dia hanya ngeliatin gitu. Duh Evelyn, lu ini udah punya mertua baik gitu, bukannya dihargain. Coba deh lu dapat mertua tuh kayak mertua di sinetron-sinetron Indonesia. Bisa gitu lu diem aja pas mertua lu datang. Disantet lu. Nih misalnya aja nih kalau lu dapat mertua horor. Menantu udah bangun ya kan dari pagi, udah masak telur puyuh, udah nyuci kolam lele, udah nguras bak, udah ngangon bebek. Tetap aja salah di mata mertua. Apalagi ini lu mertua datang disalam kagak, dikasih duduk juga kagak. Duh Evelyn, mundur dikit lu, kelewatan. Nah yang kedua, orang tua Steven pada saat suasana duka bersaksi bahwa pada saat itu Evelyn ini sama sekali tidak terlihat menangis dan tidak terlihat berduka atas kepergian suaminya. Margaret yang saat itu udah cukup gerah melihat kejanggalan pada perilaku Evelyn, mulai mengawasi gerak-gerik Evelyn. Setiap kejadian atau interaksi yang dia anggap janggal, dia mulai mencatat tuh di jurnalnya atau di catatan pribadinya. Polisi setempat meneruskan penyelidikan.
Tapi keluarga Stephen merasa bahwa proses penyelidikan ini berjalan sangat lambat dan belum membuahkan hasil apapun. Malah polisi di sana menduga bahwa penghilangan nyawa Stephen ini ada kaitannya dengan pekerjaan Stephen. Ya misalnya pelakunya merupakan rekan bisnisnya atau ya seperti ada persaingan usaha. Ya semacam itulah. Kesal karena hal tersebut, akhirnya keluarga Stephen menyewa seorang investigator atau detektif pribadi untuk membantu memecahkan kasus ini. Nah, dimulai deh nih investigasi dari Bang Detektif. Dari hasil investigasinya terungkap bahwa beberapa hari sebelum penghilangan nyawa Stephen, ada 2 orang laki-laki yang berkunjung ke rumah Stephen dan Evelyn ini. Usut punya usut, ternyata 2 orang ini adalah orang pertama, yaitu si pebinor alias selingkuhannya si Evelyn, yaitu Arnold Adorai. Orang yang kedua adalah temannya Arnold yang bernama Alexander. Setelah menerima informasi dan fakta-fakta yang diberikan oleh Bang Detektif, akhirnya polisi pun bergerak menangkap Arnold dan Alexander. Saat itu polisi juga segera mendatangkan Mike Dunn, si rekan kerja Stephen tadi, sebagai saksi di mana pada saat itu dia memang ada di TKP. Pada saat proses interogasi polisi di mana Mike melihat wajah Arnold dan Alexander, dengan segera Mike meyakinkan polisi bahwa benar memang mereka adalah pelakunya. Dari kesaksian Mike inilah dengan resmi maka kedua orang tersebut ditahan di penjara. Walau 2 pelaku udah ditahan, orang tua Stephen masih belum bisa bernafas lega karena kasus ini memang dirasa belum tuntas sepenuhnya. Tadi kan dari kesaksian Mike ada 3 orang, nah yang ketangkep baru 2. 1 lagi berarti masih beredar. Selain itu, mereka juga masih merasakan tetap ada kejanggalan dari kasus ini. Mereka yang mencurigai Evelyn tidak bisa berbuat banyak karena belum bisa mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyerahkannya kepada polisi. Sebenarnya pada saat itu orang tua Stephen masih ingin tinggal di Filipina sampai kasus ini terungkap. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya 2 bulan kemudian mereka kembali lagi ke Inggris. Saat mereka pulang balik ke Inggris, mereka membawa serta abu kremasi Stephen. Mereka juga berhasil mengupayakan cucu-cucu mereka untuk tinggal bersama dengan mereka. Ya ngeri coy kalau cucu-cucu mereka tuh diurus sama emak modelan kayak gitu. Setelah mereka tiba di Inggris, Margaret tidak berhenti berjuang untuk menguak kasus kematian tragis anaknya. Setelah 2 tahun dari kasus tersebut, Margaret terus mencari saksi-saksi dan informasi yang ada untuk membantu pengungkapan kasus ini. Walau dilakukan dari jarak yang jauh dan dari benua yang berbeda. Wah ini sih beneran ibu tauladon ya. Benar-benar seorang ibu yang menjalankan perannya. Sampai akhir hidup anaknya, dia terus berjuang itu mencari kebenaran. Margaret sendiri secara pribadi emang dasarnya adalah orang yang baik dan menyenangkan. Dia tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Evelyn dan tetap memberikan kabar satu dengan yang lainnya melalui pesan singkat ataupun email. Dan dalam perjuangannya yang gak berhenti untuk mengungkap kasus ini, karena hubungan baik yang masih terjalin inilah makanya keluarga Evelyn bersedia membantu Margaret. Usaha Margaret gak sia-sia nih, karena melihat kegigihan Margaret, Gina, adik Evelyn yang sudah diceritakan sebelumnya, akhirnya luluh dan bersedia juga membantu Margaret. Nah, sejak saat itu, Gina juga berusaha melakukan penyelidikan sendiri untuk membantu mengungkap kasus kematian abang iparnya itu. Seiring berjalannya waktu, Gina juga menaruh kecurigaan kepada suaminya yaitu Robin Butus. Gina bukan sembarang curiga nih, kenapa? Karena semenjak kematian Stephen, gerak-gerik dari Robin ini memang mengundang kecurigaan. Kayak menghindari polisi, menolak diinterogasi, ya kayak gitulah semacamnya. Bahkan beberapa kali Robin ini sempat bersembunyi agar tidak bertemu dengan polisi. Gina pada akhirnya melaporkan kecurigaan tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi langsung sat-setuh nangkep si Robin. Pemeriksaan terhadap Robin pun berjalan, di mana dia didesak oleh polisi untuk memberikan informasi yang dia ketahui terkait dengan kematian Stephen.
Awalnya Robin tidak bersedia memberikan keterangan apapun, tapi karena sudah sangat didesak, akhirnya Robin ini pun mengakui bahwa dia adalah orang yang selama ini dicari-cari dari kasus ini. Robin pun bersaksi bahwa Evelyn lah yang menjadi otak dari kasus penghilangan nyawa Stephen. Di mana pada saat malam kejadian, yaitu sekitar jam 11 malam, Evelyn mengajak dirinya ke suatu tempat. Dia pun ikut masuk ke dalam mobil di mana pada saat itu sudah ada Arnold dan juga Alexander. Robin menanyakan tujuan mereka, tetapi Evelyn tidak menjawab. Saat itu Robin pun nggak curiga, sampai pada akhirnya mereka tiba di Manila di apartemen Stephen. Barulah di situ Robin tahu bahwa dia ikut diajak untuk melakukan eksekusi penghilangan nyawa Stephen. Robin juga bilang kalau Evelyn menunggu di dalam mobil sampai eksekusi penghilangan nyawa Stephen selesai dilakukan. Akhirnya pada Februari 2004 polisi pun menangkap Evelyn dan dia menjalani proses pengadilan. Dalam proses pengadilan, Evelyn ini membantah semua tuduhan dengan berdalih bahwa dia tidak bersalah dan tidak mungkin dia tega melakukan penghilangan nyawa suaminya sendiri. Dia mengaku pada malam kejadian dia ada di dalam rumah sedang tidur dan tidak mengetahui apa-apa. Sebaliknya, saksi terkait mengatakan bahwa pada malam itu Evelyn tidak ada di dalam rumah. Karena Evelyn baru terlihat atau muncul pulang ke rumahnya di pagi hari. Robin pada saat itu juga memberikan kesaksian yang dapat memberatkan dakwaan terhadap Evelyn. Dan pada akhirnya tanggal 25 November 2004, pengadilan memutuskan bahwa Evelyn Bohol bersalah terhadap penghilangan nyawa suaminya Stephen Alston Davis dan dijatuhi hukuman seumur hidup yang artinya menurut hukum negara tersebut, Evelyn harus menjalani 40 tahun hukuman penjara tanpa kemungkinan bebas lebih awal. Nah, terungkap dah tuh kan, ternyata emang bener nih si Evelyn yang biang kerok. Dua orang pelaku lainnya yaitu Arnold dan Alexander juga dihukum seumur hidup. Sementara Robin dibebaskan dengan pertimbangan Robin ini tidak benar-benar ikut terlibat dalam penghilangan nyawa Stephen dan membantu polisi menjadi saksi kunci dalam memberikan kesaksian dan bukti-bukti pemecahan kasus ini. Ya, itu tadi adalah kisah Cinderella yang gagal dari Evelyn Bohol dan Stephen Alston Davis karena berakhir dengan sad ending, bukan happy ending. Nah, buat gue pribadi, dari kisah ini gue bisa belajar. 1. Pendidikan punya peranan yang penting dalam kehidupan, bukan saja untuk memberikan pekerjaan yang layak, tapi juga bisa mengubah mindset kita ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pinter-pinter cari pasangan. Sebenarnya dari kisah ini, perbedaan level yang sangat jauh antara Stephen dan juga Evelyn harusnya nggak menjadi masalah yang begitu berarti. Walau nggak berpendidikan, seandainya aja Evelyn ini mempunyai tabiat yang baik, dia bisa berusaha memantaskan dirinya misalnya dengan sekolah lagi. Banyak juga kok orang yang dalam kehidupan ini berangkat dari kondisi yang ketidakmampuan atau kondisi yang kurang beruntung, tapi paling tidak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Nah, alih-alih sudah diangkat derajatnya oleh Stephen, ternyata Evelyn ini bukan menjadi lebih baik. Ya karena dasarnya memang dia punya tabiat yang buruk. Kondisi ini diperparah oleh Stephen yang mentolerir perangai yang kurang pantas dari Evelyn, yang akhirnya menjadi bumerang buat diri Stephen sendiri. Cinta boleh, bodoh jangan. Yang ketiga, Eling, jangan pernah melupakan rezeki dari Tuhan dan juga kebaikan dari orang-orang yang kita terima dalam hidup ini. Karena kalau semua itu diambil, yang ada tuh sisanya cuma penyesalan belaka. Yang terakhir, untuk mengenang anak tercintanya, Margaret Davis meluncurkan sebuah buku berjudul For the Love of My Son. Buku ini berisi tentang perjuangannya dalam mencari keadilan dan mengungkap kasus penghilangan nyawa anak tercintanya tersebut, Stephen Alston Davis. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa.